Wangzeng, orang yang memaksamu dulu, masih mengganggumu sampai sekarang? Jangan khawatirkan aku. Berapa lama pun aku di sini, tidak apa-apa. Tunggu aku keluar. Kita akan punya anak, kita hidup tenang ya? Lin Tingzi, ayo kita cerai. Wanxing, kamu bercanda ya? Candaanmu sama sekali tidak lucu. Aku tidak bercanda. Siapa yang mau menikah dengan orang yang masuk penjara? Lin Tingzi, lihat dirimu sendiri. Hidupmu sudah hancur. Apa kamu mau menyeretku? Ikut ke neraka bersamamu? Aku ingin jadi orang sukses. Siapa yang mau menjadi istri narapidana? Su Wanxing, Tembelailah. Su Wangzeng, kamu bilang akan mencintaiku seumur hidup. Dasar Hembohong, Hembohong, Su Wanxing. Lin Tingzi, maafkan aku. Aku tidak bisa terus membebanimu. Utang harus dibayar. ITU sudah sewajarnya. Ayahmu kabur. Kalau kamu tidak punya uang, lebih baik gunakan dirimu sendiri untuk... Lepaskan aku. Wangzeng. Berani beraninya kau sentit ya? Wangzeng, sudah aman, aku datang. Lihat aku, sudah aman, jangan dekat. Ini bukan salahnya. Jangan bawa dia pergi. Tingzi. Tidak apa-apa, Wan Fi. Jangan khawatirkan aku. Makan yang teratur di rumah, tidur yang nyenyak. Tunggu aku kembali ya. Tingzi. Tunggu aku kembali. Ambil ini. Segera tinggalkan Tingzi. Nenek, kami sungguh saling mencintai. Sungguh saling mencintai, kamu telah menghancurkan hidup Tingzi sepenuhnya. Dia meninggalkan perusahaan keluarga yang sudah jadi, tidak mau meneruskan, malah memilih berurusan denganmu. Sekarang lihat, karena memukul orang untukmu, dia harus masuk penjara. Cepat ambil ini dan pergi. Tingzi akan aku selamatkan. Jika kamu tidak setuju, Tingzi seumur hidup hanya bisa tinggal di penjara. Baik. CEO Gruplin Lin Tingzi kembali ke Haicheng hari ini. Kekayaannya lebih dari 10 miliar. Menjadi orang terkaya termuda di Haicheng. Dia hidup dengan baik. Dr. Wang, kenapa sendirian? Minum-minum di sini? Su Wanxing, dasar rubah, berani-beraninya merayu pacarku. Tidak tahu malu. Mireu, kamu dan Dr. Huang belum menikah. Kamu sendiri tidak bisa mendapatkan orang lain? Masih tidak mau aku rebut? Sudah, aku antar kamu untuk bersih-bersih. Lin Tingzi. Lama tidak berjumpa, mantan istri. Mantan istri. Jadi kamu adalah wanita yang meremehkan Pak Lin dan menendangnya itu ya? Aduh, benar-benar tidak punya selera. Memang tidak punya selera. Kamu sudah menghina Pak Lin. Sekarang di seluruh Haicheng tidak akan ada yang mau membantumu. Berani-beraninya kamu merayu pria saya. Hari ini pasti akan kuberi pelajaran. Dia benar-benar sangat membenciku. Bukannya kamu suka minum ya? Hari ini kalau tidak habiskan sebotol ini, jangan harap bisa pergi. Aduh. Heklen, saya sedang membantu Bapak melampiaskan amarah. Pak Lin. Yurasingku, tidak perlu kamu ikut campur. Aku kasih kamu dua pilihan. Pergi sana. Atau aku buat kamu hilang selamanya dari Haicheng. Dan juga semua orang yang hadir di sini hari ini. Kalau berani sembarangan bicara, aku tidak keberatan membuat kalian diam selamanya. Ikut aku. Marah sekali ya. Karena disebutin soal dulu, dilepeh olehku ya. Dia ternyata masih merasa malu juga. Su Wangzeng. 5 tahun tidak bertemu. Kamu hidup dengan selamanya nyangkut di pelukan pria ya.
Tentu saja. Pak Lin dulu kan, sudah dengar jelas ya. Aku ingin jadi orang sukses. Mengandalkan pria. Jauh lebih cepat daripada mengandalkan diri sendiri. Dulu minta cerai juga karena ini. Ayah. Waktu kamu masuk penjara, aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Siapa yang mau jadi istri narapidana? Kamu. Maaf, Lin Tingzi. Aku tidak mau membebanimu lagi. Kamu minum alkohol, mobil ada di sana, aku antar kamu. Tidak usah merepotkan Pak Lin. Aku pulang sendiri saja. Kenapa? Takut aku lihat, kamu tinggal di kawasan kumuh ya. Halo sayang. Aku segera datang. Sayang apa? Kamu punya pacar baru ya? Pekaknya Lin Tingzi tidak bol tahu. Ranran adalah anaknya. Dia pasti akan merebut Ranran. Kamu terlalu banyak ikut campur, mantan suami. Karena kita sudah bercerai, seharusnya kita menjaga jarak. Jaga jarak, Su Wanxing, jangan harap. Wanxing, hari ini merepotkanmu. Sudah menemani aku berakting, menghalangi Nona Zhang yang menyebalkan itu. Sampai kamu terkena cipratan anggur merah. Kamu baik-baik saja? Boleh juga, cuma bantu sedikit. Oh iya. Laporan pemeriksaan Ranran ini sudah keluar. Bisa dilakukan operasi transplantasi, tapi biaya operasinya tidak murah. Sekitar Rp200.000. Baik, aku akan berusaha kumpulkan secepatnya. 2 tahun terakhir ini kamu terlalu berat. Sentirion membesarkan ronron. Siang hari harus kerja di toko gaun pengantin. Malam hari masih harus terima kerjaan tangan. Dan masih sempat ke rumah sakit. Bagaimana kalau aku bantu cari konjalan? Mama terlalu capek. Pasti karena aku punya penyakit jantung. Butuh uang banyak sekali. Makanya ayah tidak mau mama dan aku lagi. Ayah jahat. Aku mau cari ayah baru yang baik ke mama. Ayah baru. Supaya mama tidak perlu menangis diam-diam setiap hari. Dia ke rumah sakit buat apa? Jangan-jangan dia sakit? Ayah. Nak, ayah tidak bisa sembarangan dipanggil. Kamu siapa namanya? Om antar kamu cari mama ya. Aku tidak sembarangan memanggil. Aku pernah lihat fotomu di dompet mama. Namaku Su Ranran. Mamaku namanya Su Wanxing. Kamu anaknya Su Wanxing? Penyakit jantung bawaan. Aku punya penyakit jantung bawaan. Aku dan Wanxing bercerai hampir 2 tahun. Ranran kelihatannya sudah 4 tahun. Mungkinkah dia anakku? Ranran. Bertahu OM. Kamu tahun ini umur berapa? Aku tahun ini. Ranran. Ranran. Mama, Papa Huang. Ya. Su Wanxing, Ranran. Umurnya berapa tahun sebenarnya tahun ini? Apakah dia anakku? Tidak bol sama sekali. Lin Tingzi tahu. Ranran adalah anaknya. Dia pasti akan merebut Ranran. Dari sisiku, dia bukan anakmu. Lagi pula, anak siapa Ranran ini? Apa urusannya denganmu? Kamu mengikutiku dari pesta sampai ke rumah sakit. Jangan-jangan kamu penguntit? Kamu. Baiklah, Su Wanxing. Urusanmu, kalau aku masih mau ikut campur lagi. Aku ini anjing. Paman tadi ganteng banget ya. Mama, aku mau dia jadi papaku. Ranran, kamu punya papa. Bukannya mama sudah bilang? Papamu ITU. Pergi menyelamatkan alien. Dia tidak ada di bumi. Tapi paman di atas itu. Sama persis dengan foto di dompet mama. Sama persis. Dia pasti papaku. Ranran, papa tidak bisa sembarangan diakui. Ayo, mama antar kamu ke ruang perawatan. Biaya operasi Ranran. Di mana aku bisa cari 200.000 ini? Su Wanxing, yang dibilang sebelumnya, soal kamu menikah denganku, gimana? Sudah dipikirkan kalau menikah denganku? Mas kawinnya 500.000 untukmu. Ngapain susah-susah kerja di sini? Manager Wang, aku sudah jelas-jelas menolakmu berkali-kali. Tolong jaga sikap. Su Wanxing, jangan kurang ayah. Gajimu masih mau nggak? Percaya nggak? Aku bisa bikin kamu di kota Haicheng ini tidak bisa bertahan. Hentikan.
Siapa yang berani mukul aku? PAK Lin. Pergi. Lin Tingzi, kamu kenapa di sini? Kebetulan saja. Ini toko gaun pengantin. Lin Tingzi, aku sudah bilang padamu, jangan ganggu aku lagi. Dan Ranran juga bukan anakmu. Jangan berhayal sendiri. Aku sudah punya pacar. Aku temani pacarku coba gaun pengantin. Pakar? Selamat ya. Calon pacar juga bisa disebut pacar. Ngomong apa sih? Nggak apa-apa. Ikut aku. Nggak bisa. Aku harus cari manajer Wang. Minta gajiku kembali. Kamu masih mau cari dia? Su Wansing, kamu lagi bokek ya? Sampai segitunya butuh uang? Biaya operasi dan obat Ranran. Semua butuh uang. Masa aku nggak butuh uang? Tentu saja. Kartu ini untukmu. Bekerja di perusahaanku. Gajimu 20.000 sebulan. Lebih baik daripada di sini direndahkan. Nggak usah, di sini juga bagus. Kenapa? Jangan-jangan kamu masih pikir aku masih terikat dengan kinenggan lama? Aku. Su Wansing, tenang saja. Aku sudah nggak tertarik dengan wanita sepertimu, yang meninggalkanku demi uang. Sudah lama hilang minat. Aku mau kamu kerja di perusahaanku. Cuma buat hiburan saja. Pengin lihat kehidupan pilihanmu dulu. Sehebat apa sih? 20.000 yuan. Dalam sebulan bisa terkumpul. Setengah biaya operasi Ranran. Asalkan aku hati-hati. Jangan sampai dia tahu tentang Ranran. Bekerja di perusahaannya juga nggak apa-apa. Jangan sampai merugikan diri sendiri demi uang. Penyakit Ranran nggak bisa ditunda lagi. Baik. Meninggalkanku, juga nggak kelihatan hidupmu lebih baik. Perusahaan baru saja meluncurkan tunjangan karyawan, menyediakan makan siang gratis untuk semua orang. Wah, ini kan paket bintang 5, Pak Lin benar-benar dermawan ya. Sini, ini untukmu. Ini untukmu. Terima kasih, asisten khusus. Su Wansheng, kamu malah dapat paha babi panggang, kami saja tidak dapat. Su Wangxing. Dazar Perrompuan Lisik. Kenapa kamu bisa membuat Pak Lin begitu memperhatikan kamu? Ini tentu saja perhatian khusus dari Pak Lin. Aku belum pernah melihat Pak Lin begitu peduli pada seorang wanita. Su Wansheng, kamu kenal dekat dengan Pak Lin? Katanya dulu Pak Lin pernah diputusin. Sampai sekarang masih terus mengenangnya, benarkah? Masa aku tahu? Aku dan Pak Lin sama sekali tidak dekat. Lagi pula, aku sudah punya anak. Hello? Wangxing. Ranran di TK, tiba-tiba merasa tidak enak badan. Gurunya baru saja mengantarnya ke rumah sakit. Dia me ranger, main pulang. Aku terpaksa mengantarnya pulang dulu. APA. Aku segera kembali. Ada APA? Makan siang kantor, tidak cocok dengan selera Nona Su, sampai buru-buru mau pergi? Paklin, anakku tidak enak badan. Bolehkah aku izin? Mobilku ada di bawah. Aku antar kamu. Tidak usah Pak Lin. Aku bisa pergi sendiri. Jangan banyak omong. Keselamatan anak yang penting. Tidak boleh. Kalau Lin Tingsi bertemu Ranran, bagaimana kalau dia mengenalinya? Paklin, terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Rumahku agak berantakan. Anda pulang saja dulu. Bukankah anakmu sakit? Sudah sampai sini. Aku mau masuk melihat juga. Paklin, hari ini ada tamu di rumah. Sungguh tidak nyaman. Aku sangat berterima kasih sudah diantarkan pulang. Besok aku akan berterima kasih dengan sungguh-sungguh. Apa susahnya? Ranran dan aku sangat berjodoh. Dia sakit, masa aku cuek saja? Mama, itu paman yang di rumah sakit waktu itu. Ranran, kamu masih ingat aku? Ranran sangat manis. Andai saja dia anakku.
Sudah berapa kali aku bilang, dia bukan anakmu. Lin Tingzi. Apa kamu tidak punya harga diri sedikit pun? Kamu sampai segitunya ingin membesarkan anak orang lain? Aku sudah bilang segitu. Lin Tingzi seharusnya marah dan pergi kan? Kenapa? Nggak boleh. Kamu kan bukan istriku, ngapain nanya aku soal gituan? Bapak Lin itu, kebetulan sudah waktunya makan siang. Aku kebetulan mau masak. Bagaimana kalau Bapak ikut makan saja di sini? Dia berani merasa seperti tuan rumah, dan menjamuku, ini kan rumah Suan Sing, boleh. Kalau Dr. Huang sudah mengundang dengan baik, tentu saja aku harus tinggal. Dr. Wang. Hari ini benar-benar merepotkanmu. Mengantar Ran-Ran pulang. Nggak apa-apa, cuma hal kecil. L'agis plus là, ronroncant. Sudah aku lihat besar dari kecil. Sudah seharusnya. Kalau gitu, aku juga mengantarmu pulang hari ini. Kok nggak ada yang puji aku? Lin Tingzi, kamu nggak dibutuhkan di sini. Kilier. Aku. Mengganggu kami bekerja. Kilier. Si Wangsing, kamu. Paman, bisa nggak paman? Ambilkan foto Ran-Ran untuk Ran-Ran, ada di rak itu. Ok, paman ambilkan foto untuk Ran-Ran. Ayo. Makan siang siap. Tunggu dulu. Kenapa kamu buru-buru lari ke sini? Aku. Makan siang sudah siap. Aku buru-buru mau panggil kalian makan. Masih sama seperti dulu, Siropa. ITU. Kamu makan dulu saja. Rak bukunya berantakan. Aku rapikan dulu. Proposal proyeknya sudah selesai. Aku bawa dulu. Masih ada urusan di kantor. Aku nggak ikut makan sama kalian. Nggak boleh. Aku harus ambil akta kelahirannya kembali. Paklin. Aku tiba-tiba ingat. Aku juga ada urusan mendesak. Aku ikut pergi sama kamu. Boleh. Terus, nanti kalau Ran-Ran nggak ada yang jaga, bawa saja ke kantor. Nggak usah merepotkan pria lain. Ran-Ran, kamu nonton TV di sini ya, jangan kemana-mana. Mama mau kerja dulu. Baik. Oh iya, aku bisa menyuruh Ran-Ran untuk mengambil akta kelahirannya. Ran-Ran, Mama ajak kamu main tebak-tebakan yuk. Dasar anak kecil, kamu lagi ngapain? Kamu tikus kecil dari mana ini? Tangan dan kakinya tidak bersih. Maling barangnya Pak Lin, ya? Aku tidak mencuri. Lepasin aku. Wah, masih mau kabur? Anak haram. Memang tidak ada didikan. Masih kecil sudah belajar mencuri. Orang jahat, kamu bohong. Aku punya ayah dan ibu. Berani-beraninya kamu mendorongku. Akan kuajar kamu baik-baik. Si Wanching, kamu ngapain? Si Wangsing. Ini anakmu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Bisa-bisanya menyuruh anakmu sendiri untuk mencuri rahasia perusahaan. Mencuri rahasia perusahaan? Kamu punya buktinya? Flash disk yang tadinya ada di meja hilang. Kalau bukan dia yang mencuri, lalu siapa lagi? Cepat, tolong, ada maling. Masa sih? Suan Sing kan kelihatannya baik-baik saja. Masa dia melakukan hal seperti ini? Kita tidak pernah Wizi à Tionlin. Anaknya sendirian, mencuri-curi masuk ke ruang rapat. Ini Candilia se mue à Oran. Iya, aku juga lihat. Jangan-jangan dia marah-marah dari perusahaan lain? Mama, aku tidak tahu soal flash disk apapun. Aku tidak mencuri. Ran-Ran, tenang ya. Mama percaya sama Ran-Ran. Si Wangsing. Jangan pura-pura tidak bersalah. Kantor ini, hanya anakmu yang pernah masuk. Kalau bukan dia yang mencuri, mungkin flash diska sendiri, yang punya sayap dan terbang sendiri. Kalau kamu yakin kami yang mencurinya, maka kami akan
Kita cek rekaman CCTV. Aku akan hubungi bagian keamanan sekarang. Kamu, Cek CCTV? Menurutku, kamu cuma mau cari orang untuk memalsukan bukti. Satpam mana? Satpam. C'est pas ton cap Merica Berdua. Bawa ke kantor polisi. Jangan ganggu ibuku. Dokumen itu apa istimewanya? Ibu bisa buat hanya dalam 2 menit. Anna Karam. 2 menit? Kalau dia bisa membuatnya. Posisi direktur akan kuserahkan padanya. baik. Sepaket. Nona Sue, kamu kalah. Kapan kamu berencana untuk menyerahkan posisi direktur padaku? Ini benar-benar isi dokumen rahasia itu. Ini bagian yang kubuat. Sama persis. Ini jauh lebih hebat dari yang dibuat Direktur Shen. Nona Sue, jangan-jangan kamu ingkar janji? Ini tidak mungkin. Kurasa dia yang mencuri flash disknya. Kalau tidak, mana mungkin bisa secepat ini? Ibuku tidak curang. Ibuku sangat hebat. Tidak seperti tante jahat ini. Bodoh dan tolol. Dazar Anna Karam. Kamu berani menghinaku? Ran, kamu gimana? Ibu, sakit. Ran. Apa yang terjadi? Ran. Ayo ke rumah sakit. Ron tidak apa-apa, cuma terbentur sedikit. Apa kata dokter? Bagaimana kondisi anaknya? Anak butuh transfusi darah, golongan darah O. Kebetulan, aku juga. Tidak boleh. Keluarga ini tidak boleh donor darah. Si Wangzeng, apa katamu? Sebenarnya, anak siapa Suranran ini? Bukan. Maksud, meskipun golongan darah O, bisa saja saling menolak. Aku mau lihat anaknya. Paklin, laporan tes DNA yang Bapak minta, sudah keluar. Si Wangzeng, sebenarnya, anaknya tidak apa-apa. Aku tahu kamu tidak akan mengakui. Jadi sudah kusuruh orang, ambil darah Ran untuk tes DNA. Jangan lehat. Si Wangzeng, kenapa kamu panik? Aku kasih kamu kesempatan lagi, katakan padaku. Apakah Suranran anakku? Bukan. Baik. Sampai sekarang masih tidak mau bilang ya? Sudah kubilang dari tadi, Ran adalah anak mantan suamiku. Sekarang kamu percaya kan? Hello, Dr. Wang. Allô, Wang Xing. Lintingzi Menuru au Romangambil. Darah Ran untuk tes DNA. Hasilnya sudah keluar. Dia sampai berani melakukan tes DNA? Aku tidak tahu. Jadi, Ran memang anak kandung Lintingzi. Benar, kan? Ayah. Dr. Wang, hasil tes DNA itu, bisakah jangan diberitahu padanya? Lin Tingji sangat membensiku. Dia pasti akan membunuh Ran. Wang Xing. Dulu kamu hampir tidak punya sedikit pun keinginan untuk bertahan hidup. Kehadiran Ran-lah yang memberimu harapan untuk terus hidup. Aku tidak ingin melihat ketenangan hidupmu yang susah payah ini dirusak. Jadi, hasil tes DNA ini akan kujaga rahasia untukmu. Terima kasih, Dr. Wang. Terima kasih ya. Si Wangzeng, aku pasti akan menyelidiki siapa sebenarnya orang tua Ran. Ibu, aku mau pulang. Baik, ibu akan bawa kamu pulang sekarang. Ran, paman akan antar kamu pulang. Tidak usah, aku naik taksi saja. Buruk sekali kau menolakku, si Wangzeng. Apa yang kau sembunyikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, bagus. Di sini susah cari taksi. Ayo pergi. Pak Lin, saya sudah sampai. Anda bisa kembali. Sudah sampai sini. Tidak mengendang naik? Anaknya sudah tidur. Lebih baik jangan ganggu dia. Ibu, paman yang antar ibu pulang? Anaknya sudah tidur. Ran. Paman House, bisa undang paman masuk minum teh? Tentu saja boleh. Ibu, paman baik kok. Jangan pelit dong. Silakan, Pak Lin.
Dia seorang perempuan membesarkan anak sendirian. Selama bertahun-tahun ini, tinggal di tempat seperti ini. Waktu itu aku sudah ingin bilang, tinggal di sini terlalu tidak aman. Tempat seperti ini tidak ada yang buruk. Sewanya murah. Cocok untuk kami berdua, ibu dan anak. Si Wangseng. Dulu kamu, hidupnya serba mudah. Sekarang, malah bilang tempat seperti ini cocok? Pak Lin. Aku sangat berterima kasih, sudah mengantar aku dan Ranran pulang. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya ikut campur urusanku. Bukan itu maksudku. Maksudku, perusahaan punya asrama karyawan gratis. Kamu bisa tinggal di sana. Bagian personalia tidak memberitahu? Hah? Tidak ada. Sepertinya pemberitahuan personalia kurang jelas. Aku akan potong gajinya nanti. Jangan. Aku sendiri yang lupa. Kalau begitu, saya minta tolong Bapak Lin, aturkan untuk saya. Ermu. Su Wansing, foto itu kan fotoku? Kamu salah lihat kali. Mana ada fotomu? Kalau bukan, kenapa kamu tidak mau perlihatkan padaku? Kamu sembunyi-sembunyi put APA? Aku tanya kamu, apakah Ranran anak kandungku? Bukan. Su Wansing, aku sudah bilang, aku akan tahu, apakah dia anak kandungku atau bukan. Halo, Bapak Lin, hasil tes DNA sudah keluar. Aku akan tahu, apakah dia anak kandungku atau bukan. Halo, Pak Lin, hasil tes DNA sudah keluar. Lapor, Presiden Direktur. Tes DNA yang Bapak lakukan, hasilnya sudah keluar. Su Ranran dengan Bapak tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Pak Lin, apa kamu benar-benar masih ingin menyandang gelar suami yang dikhianati? Wangseng, orang yang memaksamu dulu, masih mengganggumu, jangan khawatirkan aku. Berapa lama pun aku di sini, tidak masalah. Setelah aku keluar, kita akan punya anak. Kita hidup tenang, setuju? Lin Tingzi, ayo kita bercerai. Wansing, kamu bercanda ya? Candaanmu sama sekali tidak lucu. Aku tidak bercanda. Siapa yang mau menikah dengan orang yang masuk penjara? Lin Tingzi, lihat dirimu sendiri. Hidupmu sudah hancur. Apa kamu masih ingin menyeretku? Ikut jatuh ke neraka? Aku ingin jadi orang sukses. Si Wangseng. Aku sama sekali tidak tertarik siapa ayah kandung Su Ranran. Sama sekali tidak tertarik. Kalau aku dan Pak Lin sama-sama ingin lepas dari satu sama lain, maka aku mohon Pak Lin berbaik hati. Segera pergi dari rumahku sekarang juga. Si Wansing, kamu hebat juga. Su Wansing, keluar sini, dasar. Su Wansing, keluar sana. Manager Wang? Kenapa kamu di sini? Su Wansing, dulu aku kasihan lihat kamu membawa beban seperti itu, makanya aku baik hati menerimamu, bekerja di tokoku, tapi kamu malah balas budi dengan kejahatan, berani-beraninya di depan Pak Lin, melaporkan aku, sampai-sampai aku dipecat. Manager Wang, kamu dipecat karena kesalahanmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Lepaskan. Tidak ada hubungannya? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku di blacklist seluruh industri. Su Wansing, kamu memang cari masalah, susah-susah dulu baru nyerah. Kalau begitu, hari ini aku akan menghabisi kamu. Hahat. Jahat banget. Jangan ganggu ibuku. Lepaskan ibuku. Kamu lagi, si anak sialan. Siapa yang izinkan kamu menyentuh mereka? Lin, PAK Lin, kenapa Bapak ada di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Kenapa kamu di sini? PAK Lin, saya selalu bekerja keras untuk perusahaan. Tolong jangan tertipu oleh penampilan wanita ini. Enggak benar, kamu bohong. Kamu paman jahat. Barusan mau memukul mama.
Mau memukulku juga. Kamu orang jahat. Dasar anak kecil, apa yang kamu omongkan sembarangan? Manager Wang, di hadapanku masih berani lancang. Bagaimana aku bisa percaya dengan kata-katamu yang rajin bekerja? Cepat pergi dari sini, aku peringatkan kamu. Kalau sampai aku tahu lagi, kamu berani mengganggu mereka berdua. Ini bukan cuma soal dipecat. Aku akan segera melapor ke polisi. Dan memasukkanmu ke kantor polisi, mengerti? Iya. PAK Lin, saya pergi, saya langsung pergi. Ran, jangan takut, sudah aman. Kemas barang-barangmu, ikut aku. Himas barang untuk APA? Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi, ikut aku ke asrama karyawan. Dia sudah tahu jelas-jelas. Kalau Ran bukan anaknya. Kenapa masih begitu baik pada kami? Ini yang kamu bilang? Asrama karyawan. Sangat mewah. Ya, asrama karyawan. Aku tinggal bersamamu. Kamu. Ran, sudah capek pindahan ya? Capek enggak? ITU, itu kamarmu. Masuk dan lihat, suka enggak? Terima kasih, Paman. Ayo pergi. Lin Tingzi. Kamu renda dan tak tahu malu. Ini asrama karyawan apa? Kalau aku tidak bilang begitu, kamu mau pindah ke sini? Manajer Wang akan datang hari ini. Itu keadaan khusus. Aku akui, tempatku sementara tidak aman. Tapi tunggu sampai aku temukan tempat baru. Kami akan segera pindah keluar. Si Wangzeng, kamu benar-benar masih sama seperti dulu, egois. Kamu bertindak hanya berdasarkan emosi sendiri. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskan. Si Wangzeng, tempat yang dulu kamu tinggali, kecil dan rusak, tidak ada tindakan keamanan sama sekali. Hari ini manajer Wang masuk, besok siapa lagi yang akan masuk? Kamu sudah dewasa, tidak memikirkan dirimu sendiri. Kamu juga harus mempertimbangkan Ran. Dia masih anak-anak. Kamu sudah dewasa, tidak memikirkan dirimu sendiri. Setidaknya kamu harus memikirkan Ran. Dia masih kecil. Ran adalah anakku. Bagaimana melindunginya adalah urusanku. Hari ini, meski tanpa bantuanmu, aku tetap akan melindunginya dengan baik. Apakah dia sangat membensiku? Sudah pindah ke sini, tapi tetap mau pergi. Apa yang harus kulakukan, agar dia mau tinggal? Ran. Si Wangzeng, kalau aku sakit parah sampai hampir mati, masih tega kamu pergi? Lin Tingzi. Kamu sudah punya Tuninggan yang Sepadon. Bagaimana mungkin aku bisa terus berada di sisimu dengan muka tebal seperti ini? Nenek, kami benar-benar saling mencintai. Saling mencintai? Kamu sudah menghancurkan hidup Tingzi. Dia meninggalkan perusahaan keluarga yang sudah jadi, tidak mau meneruskan, malah berurusan denganmu. Sekarang lihat, karena kamu dia berkelahi dan harus masuk penjara. Cepat ambil ini dan pergi. Tingzi akan kuselamatkan. Kalau kamu tidak setuju. Tingzi seumur hidup, hanya bisa tinggal di penjara. Setelah bertahun-tahun berlalu, bentuk tubuhnya ternyata masih terjaga dengan baik. Aduh, terlalu keras. Kamu kenapa? Kamu kena flu? Aku baik-baik saja. Mungkin kecelakaan Ran. Masalah kecil. Bukannya kamu mau pergi? Pergilah, gak apa-apa, jangan pedulikan aku. Kamu sudah begini. Bagaimana aku bisa tenang? Oh. Jangan salah paham. Aku cuma merasa, karena Ran menularkan flu ke kamu. Aku agak merasa bersalah. Di rumah ada termometer? Aku akan cek suhu tubuhmu. Pakai termometer buat APA? Bukannya kamu sudah berpengalaman? Lebih langsung pakai tangan. Memang panas. Pasti kamu demam. Jangan berdiri di sini. Cepat naik dan istirahat. Cepat pergi. Ayo pergi. Jangan berdiri di sini. Cepat naik dan istirahat. Cepat pergi. Ayo pergi.
Kok belum datang juga? Dia tega meninggalkan aku yang sedang sakit, sendirian di sini. Lin Tingzi sudah punya tunangan. Su Wanqing lah yang seharusnya merawatnya. Aku yang tinggal di sini ini apa? Cuma bikin orang salah paham. Dan bikin diriku sendiri malu. Ini obat flu, minum. Oh, aku baru ingat. Kamu demam? Nggak boleh sendirian. Aku telepon Nona Su sekarang. Minta dia datang ke sini. Halo. Oh, aku tiba-tiba ingat. Kamu demam? Tidak boleh tinggal sendirian. Aku akan telepon Nona Su. Minta dia datang sebentar. Halo. Hey, Su Wanqing, kamu harus paham ya, aku karena pilek yang menular dari putrimu. Sekarang kamu masih mendorongku ke orang lain. Tapi sekarang yang ada di sampingmu. Harusnya Nona Su kan, bukan aku. Kembalikan padaku. Kamu benar-benar tidak mau tinggal di sampingku? Maksudku, sekarang sudah sangat malam. Wanqing tidurnya tidak nyenyak. Kamu telepon dia tidak bisa tidur lagi. Malam ini kamu tinggal menemaniku. Di hatinya, si Wanqing adalah yang perlu dilindungi dengan hati-hati. Bahkan tidurnya pun tidak bisa. Daganggu, sebuah harta berharga. Sedangkan aku hanyalah yang siap dipanggil kapan saja. Orang yang tidak penting saja. Alismu mengerut banget ya. Kamu mimpi buruk ya? Apa ini? Rasanya lumayan enak. Aku tadi malam. Bukannya tidur sambil menunduk di pinggir tempat tidur? Kok tiba-tiba ada di tempat tidur? Dan tidur bersamanya. Wah, ayah dan ibu tidur di satu tempat tidur. Anak kecil. Jangan ngomong sembarangan. Aku tidak ngomong sembarangan. Ibu, lihat foto ini. Foto APA. Ranran, foto itu, Vol Ranran Casey lihat fotonya ku OM? Halo, si Wanqing, kamu gila? Cuma foto biasa kok. Kenapa kamu panik sekali? Malah mau disobek? Paklin, ini cuma foto biasa. Kenapa kamu harus lihat? APA, aku bahkan tidak punya hak untuk mengurus barang pribadiku. Lagi? Si Wanqing, kamu. Mama, apa Ranran yang salah? Ranran seharusnya tidak mengeluarkan foto itu. Maaf, Mama. Ranran tidak salah. Bukan urusan Ranran. Tapi, Mama, dulu kan Mama suka banget sama foto ini, sering lihat-lihat. Kenapa sekarang mau disobek? Itu karena kesalahan ibu sendiri. Dan tidak ada hubungannya dengan Ranran. Lagipula, Ranran membantu ibu menemukan foto ini. Justru ibu yang harus berterima kasih pada Ranran. Benarkah? Tentu saja benar. Ranran anak yang paling baik. Kamu masuk ke kamar dulu. Lin Tingzi, apa yang kamu lakukan? Su Wanqing, kamu begitu gugup. Bahkan mau merobek foto ini. Jangan-jangan karena foto ini, orang di dalamnya adalah aku, ya? Aku bilang padamu. Bahkan jika kamu merobeknya menjadi berkeping-keping, aku akan menyusunnya kembali satu persatu. Sekarang sudah tidak ada.
Bapak Lin, Anda terlalu banyak prasangka. Si Wansheng, kamu. Si Wansheng, kamu gila. Keluarkan itu dari mulutmu. Ini bisa dimakan, muntahkan itu. Orang di foto itu adalah mantan pacarku. Bapak Lin begitu suka. Dickianity? Si Wansheng, kamu. Si Wanseng. Apa aku salah ngomong? Si Wanseng, dengerin aku. Suranran itu anak kandung siapa? Aku punya cara buat nyelidiki. Jangan harap bisa sembunyiin dari aku selamanya. Bu, aku lapar banget. Terserah kamu. Lagi pula, Ranran bukan anak kamu. Ok, bulatnya. Ibu masakin kamu ya. Aku ayah yang masak, aku ayah. Gak usah, aku bisa sendiri. Dulu kan kamu gak pernah pegang urusan dapur. Kamu bisa masak apa? Dulu kamu selalu tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga. Kamu bisa masak apa? Om yang tadi ganteng banget ya, Mama. Aku mau dia jadi papaku. Ranran, kamu punya papa. Mama kan sudah bilang sama kamu? Papamu ITU. Pergi menyelamatkan alien. Dia tidak ada di bumi. Tapi om yang di atas itu, sama persis dengan foto di dompet Mama. Sama persis. Dia pasti papaku. Ranran, papa tidak bisa sembarangan diakui. Kebetulan aku juga lagi lapar. Aku yang masak untuk Ranran. Tunggu ya. Masakan om enak banget. 100 kali lebih enak dari masakan Mama. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Siapa yang tiap hari masakin kamu? Sekarang malah buka aibku. Ranran juga tidak salah. Masakanmu dulu memang sulit ditelan. Sekarang kamu menganggap masakanku tidak enak? Dulu kamu tidak bilang begitu. Coba dong masakan baruku. Berani-beraninya bilang masakanku tidak enak. Dulu kan bilangnya beda. Coba deh yang baru ku buat ini. Ekspresimu yang kayak gimana itu? Cepat bilang enak. Enak. Masakan istriku apapun enaknya. Ranran tadi pasti kaget ya? Pisak paman balikin baju baru, Piet Ranran, sama mainan baru, buat minta maaf, gimana? Baik. Ranran paling suka sama paman. Ayo, cepat makan. Ranran sedang butuh kasih sayang seorang ayah. Menyembunyikan identitas ayahnya darinya. Apa aku terlalu egois? Mama, pipimu kok merah? Iya, enggak cuma pipi. Telinganya juga merah. Si Wangseng. Mikir apa? Aku tahu, kalau muka merah berarti malu. Mama suka sama paman. Maken. Kok jadi malu? Si Wangseng. Jangan-jangan kamu masih nggak bisa move on dariku? Jangan berhayal sendiri. Prinsip kuda yang baik tidak akan makan rumput yang sudah dilewati. Masih ku mengerti. Itu lebih baik. Soalnya sekarang aku sudah tidak tertarik lagi padamu. Paman, kok telingamu juga merah? Oh ya? Ah, hello. Telepon dari kantor. Ya, baik. Ibu, aku sangat suka om. Masakan om enak banget. Dia juga mau main sama aku. Benarkah? Ibu, boleh nggak kita terus-terusan sama om? Kayak keluarga beneran gitu. Ranran. Om juga punya hidupnya sendiri. Kita jangan ganggu orang lain. Ibu jangan-jangan nggak suka sama om? Aku nggak tahu. Aku lihat ibu ketawa lebih sering sejak ketemu om. Aku rasa ibu suka sama om. Di TV bilang, kalau suka harus berani ngejar. Tapi Lin Tingji, udah punya tunangan. Teres. Aku odar berbuat hal yang keterlaluan. Kay Lin Tingzi, dia bakal maafin aku nggak ya?
Obatnya mana? Kenapa sakit lambungmu kambuh lagi? Pergi ke kamar istirahat sebentar, aku pijitin kamu. Nggak usah. Cuma sakit ringan. Aku bisa sendiri. Kamu ngapain sih? Turinin aku. Dulu kalau sakit lambung sampai nggak bisa tidur, harus peluk aku baru bisa tidur. Kenapa? Sekarang jadi malu? Itu dulu. Sekarang, hidakuma atasan dan bawahan. Besok ada inspeksi Kemal. Kamu harus hadir. Peduli sama kondisi karyawan. Ada masalah APA? Pak Lin selalu begitu perhatian ke setiap karyawan. Yah. Aku hanya perhatian khusus ke karyawan yang berprestasi. Oh iya, besok bawa Ran juga kalau keluar. Waktu itu aku sudah janji padanya. Akan membelikannya baju baru. Lin Tingzi. Jangan terlalu baik pada kami. Aku ingin baik pada siapapun terserah aku. Boleh saja kan? Sekarang tidur. Ayo cepat. Xu Wangxing. Mama, nanti kalau paman sudah datang, kita makan bersama-sama. Es krim buah, ya? Boleh, tapi kamu harus ingat, kita tidak boleh makan mangga. Kamu alergi mangga. Gaun itu cantik sekali. Yang ini, kalau suka kita coba saja. Ini, kalau suka kita coba saja. Xu Wangxing. Gaun ini edisi terbatas toko. Harganya mahal. Jangan sentuh dengan tangan kotormu. Kalau rusak, kamu tidak bisa ganti. Nona Su. Tak kusangka orang rendahan sepertimu juga datang ke tempat mewah seperti ini. Kenapa tidak bisa dapatkan Pak Lin? Jadi di sini mau cari sugar daddy baru? Wanita jahat, kamu bohong. Mama datang untuk belikan aku baju. Baju. Dengan gaji kecil mamamu ini, bahkan satu kaos kaki di sini pun tak mampu beli. Kalian berdua yang seperti ini, cuma pantas pergi ke pasar grosir, beli barang-barang pinggir jalan. Tant, kok kamu tahu begitu jelas? Jangan-jangan yang kamu pakai ini adalah barang pinggir jalan? Bocah nakal, ini model terbaru musim ini. Loh, kamu buta ya? Su Wanqing, aku peringatkan kamu. Ran adalah anakku. Kalau berani sentuh dia lagi, coba saja. Xu Wangxing. Jangan sok-sokan di sini. Dua tikus selokan, berani-beraninya berteriak padaku? Status quo. Jollibee Tangidaripada, Oran Rondaon Seperticalion. Jauh lebih tinggi. Baju-baju di sini, kalian tidak mampu membelinya. Tante jahat, jangan teriak-teriak, suaramu sudah serak. Kedengarannya seperti bebek menguak. Katanya tempat high-end ya? Dengan teriakanmu seperti ini, aku kira. Ini pasar tradisional. Camus. Cuma sepotong baju saja kan? Apa yang tidak bisa kami beli? Betul. Kami tidak hanya akan membeli, tapi juga membeli seluruh deretan ini. Ran, itu agak berlebihan ya? Aku lihat harga bajunya. Ran, wah lebay banget nih. Aku lihat dulu harganya. 138.000 yuan. Bajunya dari emas apa gimana? Atau dihiasi berlian? Kok semahal ini? Bu, kalau dilihat lebih teliti, baju ini juga nggak cantik-cantik amat. Yelek. Nggak mampu yang aku aja. Ngapain sok kaya di sini? Memalukan banget. Satpam. Satpam mana? Ada dua orang miskin yang mengganggu di toko. Sangat mengganggu ketertiban. Cepat usir mereka keluar. Berhenti. Siapa yang berani sentuh mereka? Tingzi. Pergi.
ada apa yang terjadi? Paman. Tante jahat itu bilang kami orang miskin, nggak mampu beli barang-barang ini. Tingzi, aku kan juga nggak sepenuhnya salah, ya? Si Wanqing, berani sekali kamu, sak gaya di sini. Lin Tingzi, dia sedang membela kita ya? Tingzi, Kenapa kamu bisa berpihak pada mereka? Apa kamu lupa? Siapa yang sebenarnya tunanganmu? Tunangan, si Wanqing, aku sudah lama memperingatkanmu, harus tahu posisimu sendiri. Sekarang minta maaf pada mereka. Aku? Minta maaf pada mereka? Minta maaf. Maaf. Sama Ranran juga. Maaf. Baiklah, mengingat kamu, sikap permintaan maafmu lumayan baik. Aku maafin kamu. Mama, aku agak haus. Oke, Mama ajak kamu beli minum sekarang. Nggak usah, toko ini pasti ada air minum, karena Nona Su baru saja sudah minta maaf. Untuk menunjukkan ketulusanmu, ambilkan Ranran sebotol minuman. Apa? Tingzi. Kenapa kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Menurutku jadi pesuruh mereka. Kenapa nggak mau? Kalau begitu, investasiku untuk keluarga Su di putaran berikutnya perlu dipikirkan lagi. Mau? Aku pergi. Kenapa sih? Kenapa dia bisa dapat semua ini? Suansing, kamu tunggu saja. Oke, tapi ingat ya, kita nggak boleh makan mangga. Kamu alergi mangga kan? Suansing, ini kamu yang cari gara-gara. Mama, muka aku gatal. Ranran, kamu kenapa? Ranran. Jenggen, jus semangka ini ada mangganya. Ranran alergi mangga. Tahan dia, si Wanqing, kamu lebih baik berdoa Ranran selamat. Kalau enggak, aku akan gunakan semua koneksiku untuk membuat setiap harimu di penjara lebih baik mati. Kalian, bawa dia pergi. Serahkan ke polisi dengan tuduhan pembunuhan berencana. Aku nggak salah. Ini semua gara-gara si Jalang ini. Bawa pergi. Gara-gara si Jalang ini. Ranran, tahan ya. Mama antar kamu ke rumah sakit. Aku yang nyetir. Antar dia ke rumah sakit terdekat. Suster, anak saya alergi mangga. Sekarang sudah muncul kesulitan bernapas yang parah. Tanggal lahir anaknya, saya perlu mendaftarkan rekam medis. 2019, 15 Maret. Ikut saya, segera berikan perawatan untuknya. Kok bisa kebetulan banget? Ranran sama seperti aku, sama-sama alergi mangga, kalau dihitung berdasarkan tanggal lahir tadi. Saat dia hamil, kami baru saja putus. Untung dosis yang masuk tidak banyak. Pasien sudah tidak apa-apa lagi. Terima kasih, suster. Ayo, kita lihat anaknya. Sudah sampai sini, mending tes DNA dulu sebelum pergi. Buat apa tes DNA? Bukannya dulu sudah pernah dilakukan? Buat jaga-jaga saja. Sekalian biar Ranran diobservasi lagi di sini sebentar. Tunggu dulu. Sampel sudah diserahkan. Hasilnya keluar dalam 30 menit. Gawat, kalau sampai dia tahu. Aku menyembunyikannya selama ini. Dengan sifatnya, pasti dia tidak akan membiarkanku. ITU. Aku mau ke toilet sebentar. Aku ingat kamu baru saja pergi 5 menit yang lalu. Apa kandung kemihmu terbuat dari kertas? Juduk. Sebenarnya aku cuma mau sekalian beli air untuk Ranran. Di dalam kamar ada air. Bu, kenapa kamu selalu pengin keluar? Sebenarnya wasirku pecah. Mau pergi urus itu. Pergilah. Hasil tesnya sudah keluar. Su Wanqing, kamu hebat juga ya. Kamu sembunyikan ini dariku selama ini. Si Wanqing, hebat juga kamu. Kamu sembunyikan ini dariku selama ini.
Coba lihat baik-baik. Su Ranran adalah putriku. Masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Aku ini. Takut kalau kamu tahu nanti. Kamu balas dendam padaku. Di hatimu, aku orang seperti itu? Dulu aku memperlakukanmu seperti itu. Lalu bercerai denganmu. Sekarang, kamu sudah jadi direktur. Pasti kamu akan balas dendam padaku. Kamu masih sembunyikan ini dariku selama ini. Paman, kalian sedang bicara apa? Apakah kamu ayahku? Ya, Ranran. Aku adalah ayahmu. Ye. Akhirnya aku punya ayah. Nanti aku dan ayah, sama mama bisa hidup bahagia bersama. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ranran, ayah sekarang sudah punya tunangan. Dia sebentar lagi akan membangun keluarganya sendiri. Kita tidak boleh mengganggu kehidupan normal ayah lagi. Su Wanxing, omong apa kamu? Su Wanxing itu hanya calon istri palsu yang kucari untuk menghadapi kondisi nenek. Lagipula, dia berani-beraninya melakukan hal seperti itu pada Ranran, maka perjanjian palsu ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Ternyata ayah tidak menikah dengan orang lain. Kalau begitu, ayah dan ibu sekarang bisa rukun lagi? Kita bisa selalu bersama? Tentu saja. Ayah sekarang akan bawa kamu dan ibu pulang. Su Wanxing, urusan ini akan kita selesaikan pelan-pelan di rumah. Su Wanxing, masalah ini kita hitung pelan-pelan di rumah. Ayo kita kabur sekarang. Nanti kalau dia sudah tenang. Su Wanxing, mau kemana? Aku mau beli makanan malam. Kayaknya kamu mau kabur ya? Anak sudah tidur. Pas, kita hitung-hitungan. Aduh, kamu mau apa? Aduh. Apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Hai. Apa lagi yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada lagi. Dulu kamu bilang padaku, Ranran adalah anakmu dengan mantan pacarmu. Terus kenapa? Kita kan sudah bercerai. Masa nggak boleh aku memulai hubungan baru? Kamu benar-benar punya mantan pacar? Kalau aku mengakuinya sekarang, itu juga bohong. Lin Tingxi pasti akan menghukumku dengan berat. Aku sama sekali nggak boleh mengaku. Baiklah. Ini akan kuhitung nanti sama kamu. Masih ada lagi? Tidak ada. Su Wanxing, kamu lebih memilih menderita sendiri demi membesarkan anak kita. Di hatimu masih ada aku, kan? Kalau kamu sudah tahu jawabannya, ngapain tanya lagi? Lalu kenapa dulu kamu memperlakukanku seperti itu? Nenekku yang memaksamu, kan? Ayah. Aku nggak mau membebanimu. Wanxing, ini salahku, aku nggak bisa melindungimu, membuatmu menderita bertahun-tahun. Kedepannya, apapun kesulitan yang kamu hadapi, aku akan membantumu menyelesaikannya. Asalkan kamu jangan tinggalkan aku, ya? Oak. Kamu bohong padaku selama ini. Harus gimana nih ganti ruginya? Bagaimana kalau aku kerja beberapa tahun lagi? Kamu tahu itu bukan yang ku mau. Lalu kamu mau apa? Menurutmu? Ayah, ibu, bangun. Ayah, ibu, bangun.
Wah, ayah ibu mesra sekali ya. Aduh, malu-malu. Ran, kamu tunggu di ruang tamu dulu ya. Ayah ibu sebentar lagi datang. Su Wanxing, tentang kejadian tadi malam. Ayo kita bicara. Ran hampir terlambat ke sekolah. Aku harus bangun dulu. Dia tidur, aku langsung kabur. Ini namanya tidak mau bertanggung jawab. Dia tidur, aku langsung kabur. Ini namanya nggak mau tanggung jawab. Aku yang salah, semalam nggak tahan godaan. Sampai-sampai mantan suami kok aku ajak tidur. Aku harus hadapi dia gimana ya? Su Wanxing, Ran udah pulang sekolah. Aku bawa dia pulang. Ran. Kasih tahu Mama. Hari ini di TK seneng gak? Ayah. Mama ajak kamu makan enak ya? Ayah. Su Wanxing, kita perlu ngobrol. Ayo pergi. Si Wanxing, lari dari masalah nggak bakal selesain apa-apa. Mama, Baba kayaknya emang mau ngomong sama Mama. Ada yang mau dibicarain. Lari dari masalah, tidak akan menyelesaikannya. Ibu, sepertinya ayah memang punya sesuatu yang mau dibicarakan dengan ibu. Coba dengerin dong. Ran yang baik. Kamu ke area perpustakaan di sana. Lihat-lihat buku bergambar dulu. Nanti setelah ayah ibu selesai bicara, kami akan cari kamu, oke? Ok. Ya, sana. Wanxing, kita kemarin malam. Kemarin malam bukan apa-apa. Cuma dorongan sesaat saja. Kita semua sudah dewasa. Tak perlu dipermasalahkan. Jangan juga merasa terbebani. Kemarin malam itu, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak pernah terjadi apa-apa? Su Wanxing, coba katakan sekali lagi. Jangan dipikirkan terlalu serius, dan jangan merasa terbebani. Tadi malam, kita anggap saja tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Su Wanxing, ulangi sekali lagi. Aku bilang, kita sudah putus sejak lama. Jangan-jangan kamu pikir setelah tidur bersama sekali, bisa mengubah sesuatu? Paklin, kamu terlalu menganggap dirimu sendiri. Baik. Kamu benar. Kita sudah putus. Aku tidak akan lagi mencampuri kehidupan pribadimu. Ibu, apa ibu dan ayah bertengkar? Tidak. Hanya sedikit perselisihan saja. Aku tahu. Ayah tidak akan marah pada ibu. Ayah sangat suka pada ibu. Hari ini di jalan, ayah juga bercerita padaku tentang banyak hal ibu dulu. Benarkah? Ayah, orang dewasa itu penakut. Jelas sakit hati pura-pura tidak suka. Ibu, kejarlah ayah. Orang dewasa itu penakut semua. Sudah suka tapi masih pura-pura nggak suka. Ibu kejar ayah dong. Kayak di TV. Putri ngejar pangeran gitu. Iya juga ya. Aku kan jelas-jelas suka sama Lin Tingzi. Dia udah ngejar aku selama ini. Sekarang giliran aku yang ngejar dia. Ran, kamu duduk manis di sini ya. Ibu pergi ambil ayah. Buat kamu. Tunggu. Lin Tingzi. Apa yang aku bilang tadi? Bukan yang sebenarnya. Aku cuma nggak tahu, harus gimana menghadapi kamu. Makanya... Kepapa, Wanxing. Ini semua salahku. Aku yang nggak kasih kamu rasa aman yang cukup. Kedepannya, kamu bisa coba andalkan aku, ok? Jadi, kamu nggak marah? Tentu saja nggak. Si Wanxing, aku nggak pernah sekalapan marah sama kamu. Kamu yang udah aktif selama ini. Kali ini, aku juga mau yang aktif. Tahu. Mau ngapain kamu? Nyenangin kamu.
Kamu sudah mengambil inisiatif begitu lama. Kali ini, aku juga ingin mengambil inisiatif sekali. Oh, apa yang ingin kamu lakukan? Membujukmu. Jadi, ayah dan ibu, sekarang bisa berbaikan lagi? Ran, kenapa kamu keluar? Aku takut ibu tidak berbicara dengan baik. Ayah, sebenarnya, ibu sangat menyayangimu. Dulu, dia setiap hari, selalu tidur sambil memeluk fotomu. Ternyata kamu begitu peduli padaku. Ran, ayah dan ibu kali ini berbaikan. Ran berjasa besar. Ayo pergi. Aku akan membawamu melihat gaun pengantin yang kudesain untukmu. Kamu benar-benar mendesain gaun pengantin itu. Tentu saja. Perkataanku padamu, bagaimana berani tidak melakukannya? Wah, ibu cantik sekali. Ibu tercantik di dunia. Wangseng, maukah kamu menikah denganku? Kali ini aku akan melindungimu dengan baik. Ayah dan ibu, dan Ran ingin selalu bahagia bersama. Ayah ibu, bisakah kalian ceritakan pada Ran cerita pertemuan kalian? Ran, dulu sekali, waktu itu, ban mobil ayah kempes, disebut orang kampung, berkat ibumu, turun dari langit, membantu dengan berani.